Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini. Saya akan mempresentasikan hasil dashboard saya, yang itu saya mendapatkan kota Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Bukit Tinggi, yaitu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, tepatnya di dataran tinggi Minangkabau, pada ketinggian sekitar 930 meter. Di atas permukaan laut, kota ini berada di bagian barat Pulau Sumatera, berjarak sekitar 90 km. Sebelah utara Kota Padang, ibu kota provinsi. Secara geografis, Bukit Tinggi berada di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, yang membuat udaranya sejuk dan alamnya indah. Letaknya yang strategis menjadi Bukit Tinggi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pariwisata sejak zaman yang kolonial hingga sekarang. Dengan demikian, Bukit Tinggi bukan hanya kaya sejarah, tetapi juga terletak di lokasi yang penting secara geografis dan budaya di wilayah Sumatera Barat. Kemudian dashboard, saya masuk ke dashboard saya yang pertama, yaitu overview kinerja APBD Bukit Tinggi. Di sini ada itu apa? Kinerja APBD Kota Bukit Tinggi secara keseluruhan tergolong sangat baik. Total pendapatan asli daerah tercatat sebesar 56,89 ribu. Kemudian total belanjanya 56,89 ribu. Sama, yaitu kemampuan keuangannya itu tinggi dan pola hubungannya itu delegatif. Tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,92%, mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Indikator serapan anggaran yang dikategorikan sebagai sangat baik, memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan dana dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Kemampuan keuangan daerah dikategorikan tinggi, yang berarti daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk menjalankan otonomi daerah. Sementara itu, pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditunjukkan dalam bentuk delegatif, yang mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat memberikan kepercayaan dan keleluasan kepada daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Pada bagian bawah dashboard ditampilkan tren realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2010 hingga 2024. Grafik menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai puncak pada tahun 2020. Namun setelah tahun tersebut terjadi kecenderungan stagnasi bahwa penurunan yang bisa menjadi sinyal perlunya strategi baru untuk mendorong peningkatan APBD ke depan. Keseluruhan data dalam dashboard ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kota Bukit Tinggi dilakukan secara profesional, efisien, dan transparan. Namun tetap dibutuhkan upaya penguatan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan di masa mendatang. Kemudian dashboard kedua, yaitu tentang analisis realisasi belanja daerah di Bukit Tinggi. Pada gambar tersebut ada menunjukkan bagaimana anggaran daerah digunakan dalam berbagai komponen belanja. Total belanja daerah tercatat sebesar 56,89 ribu, dan sama juga dengan total belanja pegawai dan juga total barang jasanya, dan juga kemudian total belanja operasionalnya 113,77 ribu, yang artinya merupakan gabungan dari beberapa jenis belanja seperti pegawai, barang jasa, serta komponen operasional lainnya.
Dari sisi efisiensi, tingkat efisiensi anggaran pada masing-masing jenis belanja tetap konsisten di angka 6,92%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisiensi tanpa pemborosan, yang berarti indikator serapan anggaran yang ditampilkan sebagai sangat baik, menegaskan bahwa anggaran yang tersedia tidak hanya terserap optimal, tetapi juga digunakan dengan efektif sesuai peruntukannya. Grafik di sebelah kanan memberikan gambaran visual tentang fluktuasi realisasi belanja berdasarkan kode akun. Terlihat bahwa realisasi belanja mengalami lonjakan pada kelompok akun tertentu, yang kemungkinan besar merupakan akun-akun dengan nilai belanja operasional yang tinggi. Warna orange mewakili belanja operasional yang mendominasikan dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, ditunjukkan dengan area grafik yang lebih luas. Dari keseluruhan informasi ini dapat disimpulkan bahwa struktur belanja daerah Kota Bukit Tinggi difokuskan pada kebutuhan operasional dengan dominasi pengeluaran pada belanja pegawai dan barang atau jasa. Kinerja realisasi belanja dinilai sangat baik dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan menyerapkan yang tinggi. Namun tingginya angkanya belanja operasi dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai apakah porsi belanja tersebut sudah proporsional dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kemudian dashboard yang ketiga yaitu kemandirian keuangan daerah Bukit Tinggi. Pada dashboard tersebut yang menggambarkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan belanjanya sendiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Dari indikator yang ditampilkan terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan A dan B sama-sama mencapai 100%, yang merupakan kondisi ideal. Ini menunjukkan bahwa seluruh belanja daerah berhasil dibiayai secara mandiri oleh pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan sah lainnya, tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat. Tingkat kemampuan keuangan yang dikategorikan tinggi memperkuat kesimpulan bahwa Kota Bukit Tinggi memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Selain itu, pola hubungan keuangan yang bersifat delegatif menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, karena dianggap memiliki kapasitas integritas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Pada bagian tengah dashboard, grafik batang menampilkan tren stabil kemandirian keuangan dari tahun 2010 hingga 2024. Setiap tahun nilainya kedua rasio selalu berada pada angka maksimal, menggambarkan konsisten daerah dalam mempertahankan kemandirian fiskalnya. Warna biru muda dan biru tua yang digunakan pada grafik menunjukkan keseimbangan antara rasio A dan B selama kurun waktu lebih dari 1 dekade. Di sisi kanan dashboard tampak ringkasan visual jumlah pencapaian sebesar 52,624 ribu, yang menunjukkan nilai total atau agregat dari data kemandirian tersebut. Visualisasi ini menegaskan bahwa target kemandirian keuangan 100% telah berhasil dicapai secara konsisten. Kemudian dashboard yang keempat yaitu surplus atau defisit dan pembiayaan, yaitu memberikan informasi penting terkait keseimbangan fiskal dan sumber pembiayaan daerah. Dari data yang ditampilkan, total pendapatan asli daerah sebesar 56,89 ribu, sementara posisi surplus defisit tercatat 0, yang berarti pendapatan dan belanja daerah seimbang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merencanakan dan menjalankan APBD tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan anggaran, mencerminkan tata kelola keuangan yang stabil dan terukur. Indikator serapan anggaran ditampilkan dalam kondisi sangat baik, yang menunjukkan bahwa anggaran yang telah direncanakan mampu direalisasikan dengan baik dan tepat waktu. Kinerja ini penting karena menunjukkan bahwa program-program daerah tidak hanya direncanakan secara ideal, tetapi juga diimplementasi secara maksimal.
Kemudian grafik garis pada bagian bawah kiri menampilkan tren total PAD dari tahun 2010 hingga 2024. Terlihat bahwa PAD mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2012 hingga mencapai puncak sekitar tahun 2020. Namun setelah itu terjadi sedikit penurunan dan fluktuasi pada beberapa tahun terakhir. Penurunan ini bisa menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pendapatan daerah, terutama terkait optimalisasi potensi pada pajak dan retribusi. Pada bagian kanan dashboard, terdapat di lingkaran yang menggambarkan komposisi realisasi APBD, di mana seluruh komponen seperti belanja daerah, pendapatan biaya, pajak daerah, dan pendapatan asli daerah masing-masing menyumbang 20% dari total. Tampilan ini memberikan kesan bahwa struktur APBD tersusun secara proporsional dan seimbang. Antar pros anggaran, meskipun secara real angka yang ditampilkan yaitu 56,89.000 untuk semua komponen, kemungkinan menunjukkan data disederhanakan untuk tujuan visualisasi. Yang terakhir yaitu dashboard realisasi dan komposisi APBD yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja anggaran selama beberapa tahun terakhir. Terlihat bahwa jumlah anggaran sebesar 53,20.000, sedangkan realisasi anggaran tercatat sebesar 56,89.000, yang berarti realisasi melampaui anggaran yang direncanakan. Hal ini menandakan kemampuan pelaksanaan anggaran yang baik dan responsif terhadap kebutuhan, sekaligus mencerminkan efisiensi serta fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal daerah. Pada grafik batang yang menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dari tahun 2010 hingga 2024, tahun 2020 menjadi puncak tinggi realisasi APBD, sedangkan tahun 2024 menjadi puncak alokasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas belanja dan pengelolaan anggaran untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal. Kemudian fitur tambahan di sisi kanan menunjukkan tahun-tahun penting yang bisa dipilih untuk analisis lebih lanjut, dan juga terdapat indikator khusus yang mayoritasnya kinerja anggaran pada tahun 2024 dan realisasi terbaik pada tahun 2020. Untuk tahun 2024 anggaran tercapai dengan tingkat capaian sebesar 142,51% dari target, sedangkan realisasi tahun 2020 berada di level 102,81% dari target. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu menyerapkan anggaran secara penuh, tetapi juga melebihi target direncanakan dalam beberapa tahun penting. Secara keseluruhan, dashboard ini menunjukkan bahwa struktur dan pelaksanaan APBD Kota Bukit Tinggi dikelola dengan baik. Kelebihan realisasi dibanding anggaran mengindikasikan fleksibel serta kemampuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang tersedia. Namun penting juga untuk memastikan bahwa kelebihan realisasi ini tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan beban pembiayaan atau ketidakseimbangan fiskal di masa depan. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.